Shalom adik-adik di sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Advent. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita ya Kak? Tentunya. Iya. Hari ini, di hari Minggu ini, yang melayani kita untuk sekolah minggu ada Kak Junior, ada Kak, Tiwi. ada Kak Novita, lalu ada Kak, Ada Kak Sharon. ada Kak Siaran, dan pemusik kita yang main piano yang sering kalian dengar-dengar, ada Kak Laura, lalu ada Bang, biasanya dipanggil Bang Bulbul sih, lalu ada Bang Noel, dan yang memberikan khotbah hari ini ada Amang Pendeta Tampu Bolon. Kakak-kakak, ya Kakak Novita. iya, hari ini Kak Novita senang sekali. Kenapa Kakak? Iya, kenapa Kakak senang sekali? Hari ini, hari Minggu ini adalah minggu Pertama. Minggu pertama di bulan berapa ya Kak? Desember. Di bulan Desember. Adik-adik sekolah minggu, udah ada nggak yang pasang pohon terang ya Kak biasanya ya? Pohon Natal atau pohon terang? Pohon Natal boleh. Iya, pohon Natal boleh ya Kak Sera? Boleh dong Kak. Pohon terang juga boleh ya. Ya, walaupun kita di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap merayakan sukacita Natal, menyambut lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi di awal disapa selamat Advent, yang artinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sebutkan apa arti dari Advent. Sebelum kita memulai kebaktian kita, kakak ajak dulu adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat ya. Iya dong Kak. Kita ajak dulu bangkit berdiri. Udah bangkit nggak? Kayaknya belum bangkit ini dari rumahnya masing-masing ya. Ayo. Ayo coba bangkit dulu semuanya. Yang di belakang, bangkit, semangat, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Nah, ini lagunya tentang sungai-sungai, tentang langit-langit, lalu tentang apa lagi ya Kak? Sukacita. Tentang berkat, tentang sukacita, karena kita mau menyambut Natal. menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagunya apa ya Kak? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai dan setinggi-tingginya langit. Capek ya Kak? Semangat Kak. Semangat, sukacita karena menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadahnya, apa yang harus disiapkan kakak-kakak?
Kidung jemaat, Kidung jemaat. Lalu Kak, Alkitabnya, Alkitabnya. Lalu Kak, Hatinya. hatinya. Nah, kalau sudah lengkap harus apa ya Kak? Duduk dengan tenang tertib. Duduk dengan tertib, duduk dengan tenang, tidak boleh Lari-lari. jalan-jalan ya, tidak boleh mendengarkan iblis. Nanti iblisnya bilang, ayo ke sana aja, kita pegang handphone aja, gitu ya Kak biasanya ya. Ayo ke sana aja, kita ke kamar mandi aja, nggak usah dengar amang tampu bolonnya khotbah, iya kan? Nah, harus duduk dengan rapi. Sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Nah, lagu pertama kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Apa judulnya Kak? Bila kulihat bintang gemerlapan. Apa tema ibadah kita minggu hari ini? Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan atau titah pada minggu hari ini adalah titah ke-6 beserta maksudnya. Amang percaya kita semua sudah menghafal isi titah ke-6. Kita sama-sama mengucapkan tuaya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa mengucapkan ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Tadi yang seperti di awal, kakak bilang kakak itu sangat senang kan? Karena ingin menyambut Kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang rindu? Pasti ada lah yang rindu ya. Rindu untuk datang ke gereja, rindu Natal. Benar kan Kak? Iya. Iya, seperti itu ya. Nah, seperti lagu kita yang akan kita angkat, lagu pujian kita dari Kidung Jemaat. Berapa Kak Seran? Nomor 84 Kak. Ayatnya? Ayatnya yang pertama. Iya, kita nyanyikan Kidung Jemaat 84, ayat yang pertama, Ya Yesus dikau kurindukan. Marilah kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan di bulan Desember adalah tertulis di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Ayo dibuka Alkitabnya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kitab 1 Tesalonika adalah kitab perjanjian baru. Sudah dapat Alkitabnya? Sudah, Mang. Kita membaca bersama-sama tuaya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Lagu kita kali ini masih tentang menyambut Tuhan Yesus. Katanya dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi yang ditunggu-tunggu itu siapa? Tuhan Yesus Kak. Karena di dalam Tuhan Yesus ada Kemenangan. Iya benar, kita nyanyikan bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan, lalu disambung Yesus penolongku. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan apa, Kak? Firman Tuhan, Kak. Mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita Tuhan ya. Seperti lagu kita dari Kidung Jemaat 427 yang judulnya Ku suka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Amang mengajak kita semua untuk membaca secara responsoria atau secara berganti-gantian. Amang mulai dari ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita atau kisah tentang Malin Kundang? Ada yang pernah mendengar cerita Malin Kundang? Saya, Amang. Ya, pasti ada yang tahu. Malin Kundang adalah cerita seorang anak yang durhaka terhadap Orang tuanya, khususnya ibunya. Ketika itu Malin Kundang berjumpa dengan ibunya, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah ibunya. Karena apa? Karena dia malu memiliki seorang ibu yang lusuh, yang kotor, yang miskin. Padahal saat itu Malin Kundang sudah menjadi seorang yang kaya. Lalu apa kata ibunya? Karena Malin Kundang tidak mengakuinya. "Tuhan, kalau memang dia benar-benar anakku, terkutuklah dia menjadi batu." Maka seketika itu juga Malin Kundang berubah menjadi batu. Dia mendapat kutukan karena durhaka terhadap orang tuanya, karena dia tidak mengakui ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Adik-adik, cerita terkutuknya Malin Kundang ada miripnya dengan cerita pohon ara yang tadi sudah kita baca dalam Alkitab. Kalau tadi Malin Kundang dikutuk, di sini juga diceritakan pohon ara dikutuk. Tetapi ada juga yang menjadi perbedaannya. Kalau tadi Malin Kundang dikutuk oleh ibunya sendiri, dalam Alkitab yang kita baca tadi, pohon ara dikutuk oleh Yesus. Pertanyaannya adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Tadi sudah dijelaskan. Ketika itu Yesus sedang berjalan. Dalam perjalanan itu dia merasa lelah, merasa capek. Lalu di tengah jalan dia melihat ada pohon ara yang besar. Tetapi ketika Yesus mendekati pohon ara itu, ternyata tidak ada buah yang boleh diambil. Karena tidak ada buah yang boleh diambil, itu sebabnya Yesus berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Maka seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Dia menjadi mati. Adik-adik, Yesus mengutuk pohon ara. Ada maksudnya, ada tujuannya.
Apa maksud dan tujuan yang dilakukan oleh Yesus dengan mengutuk pohon ara? Pohon ara tadi berdaun lebat, berbatang yang besar, tetapi tidak ada gunanya kalau tidak ada buahnya. Demikian juga dengan hidup manusia. Walaupun kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, tidak ada gunanya kalau tidak berbuah, kalau hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, melalui cerita Yesus mengutuk pohon ara, kita semua diajak menjadi anak sekolah minggu yang berguna, yang bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya, Amang Pendeta? Kalau adik-adik sedang di rumah, adik-adik bisa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring, menyapu halaman. Itu sudah menunjukkan kalau kita sudah bermanfaat di tengah-tengah keluarga. Kalau di sekolah juga adik-adik boleh menunjukkan adik-adik itu berguna, bermanfaat dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan pengajaran gurunya dengan baik-baik. Kalau adik-adik nanti menjadi pintar, adik-adik boleh juara, tentu gurunya juga akan merasakan senang. Itulah tandanya adik-adik bermanfaat di sekolah. Kalau di gereja juga, ketika ibadah adik-adik jangan suka ribut, jangan suka ngobrol-ngobrol dengan temannya, karena itu sudah mengganggu konsentrasi beribadah. Kalau kita boleh beribadah dengan baik, duduk dengan tentram, berdoa kepada Tuhan, itu juga sudah menunjukkan kalau kita sudah bermanfaat di tengah-tengah gereja. Itulah contoh. Sekali lagi adik-adik, hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berbuah, harus bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami supaya berbuah, supaya hidup kami bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuliskan isi dari Matius 21 ayat 22. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhannya tentang pohon ara yang kering. Karena apa dia kering, Kak? Karena menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah. Nah, seperti itu juga anak-anak sekolah minggu kita. Yesus menginginkan mereka untuk berbuah. Nah, sebelum kita bernyanyi, adik-adik sekolah minggu, siapkan apanya Kak Seren? Persembahannya, Kak. Siapkan persembahannya. Persembahannya di mana dibuat? Di tangan kanan. Lalu tidak boleh Remuk-remuk. Tidak boleh diremuk-remukkan. Jadi persembahannya harus dilipat dengan bagus ya Kak. Nah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku lemah. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat Advent, sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya? Sekarang ambil kertasmu secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya. Nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya. Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini,
adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.